Di planet Suzaku ada banyak kultivator kuat, ada banyak nama besar. Namun, hanya satu nama yang mampu membuat seluruh planet terdiam. Namanya adalah Wang Lin. Ia bukan penguasa Suzaku, ia tidak memerintah satu sekte. Namun, namanya diabadikan dalam patung batu roh. Dan tempat ia pernah berdiri kini menjadi tanah suci planet Suzaku. Bahkan Suzaku saat ini, Zhou Wutai, harus datang dan menatap patung itu dengan diam. Bukan karena kekuasaan, bukan karena gelar, melainkan karena sebuah legenda yang tak bisa dihapus oleh waktu. Dan legenda itu tidak berhenti pada satu pertempuran, tidak berakhir pada satu zaman. Jejaknya tertinggal di sekte-sekte, di negara-negara kultivasi, dan perlahan mengubah wajah planet Suzaku selamanya. Untuk memahami bagaimana perubahan itu bermula, kita harus kembali ke satu tempat. Negara Chu, sekte awan langit. Hari ini, sekte awan langit tak lagi sama seperti masa lalu. Di bawah pengesahan Suzaku saat ini, Zhou Wutai, negara Chu telah naik menjadi negara kultivasi peringkat 4. Meski hanya peringkat 4, pengaruhnya justru yang paling luas di antara seluruh negara kultivasi di tingkat yang sama. Bahkan negara-negara kultivasi peringkat 5 pun harus bersikap hormat begitu menginjakkan kaki di Chu, terutama saat berhadapan dengan sekte awan langit. Semua ini bukan tanpa alasan. Hampir setiap orang yang hidup ratusan tahun lalu mengenal satu nama, satu sosok yang seorang diri pernah mengguncang seluruh planet Suzaku. Wang Lin. Setelah sekte awan langit naik menjadi negara kultivasi peringkat 4, sekte lama dihancurkan sepenuhnya. Sebagai gantinya, dengan bantuan seluruh negeri dibangun sebuah patung raksasa dari batu roh bermutu tinggi. Patung itu menggambarkan seorang pria berjubah hitam. Tatapannya dalam dan penuh perenungan. Ia tidak tampan, namun dari tubuh patung itu terpancar aura yang luar biasa, tenang, dingin, dan menekan jiwa. Tangan kanannya membentuk segel, seolah sedang memahami hukum langit dan bumi. Keagungan patung itu menyelimuti seluruh wilayah di sekitarnya. Disinilah sekte awan langit berdiri, tempat pemujaan para murid, tempat penghormatan para kultivator negara Chu. Dan bagi planet Suzaku, inilah sebuah legenda hidup. Hari itu, seorang lelaki tua dan seorang remaja menaiki tangga menuju sekte awan langit. Dari posisi mereka, patung raksasa itu terlihat menjulang, seakan menatap dunia dari atas waktu. Mata sang remaja berbinar penuh rasa ingin tahu. "Kakek, apakah ini patung yang sering kakek ceritakan?" Orang tua itu memandang patung tersebut lama sekali. Kenangan ratusan tahun lalu kembali berputar di benaknya. Ia mengusap kepala cucunya dan berkata pelan, "Tahukah kau, mengapa ketua sekte awan langit bisa mencapai tahap pembentukan jiwa? Mengapa seluruh sekte di Chu mengakui sekte awan langit sebagai penguasa mereka?" Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Dan mengapa para pakar dari negara kultivasi peringkat 5 pun harus merendahkan diri saat datang ke sini?" Jawabannya sederhana. "Semua itu karena patung ini." Pemuda itu terkejut. Sebuah patung bisa membuat semua orang begitu hormat? Pria tua itu tersenyum pahit. Orang yang menjadi dasar patung ini hanya berkultivasi di sini sebentar. Namun dalam ratusan tahun itu, ia menciptakan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di planet Suzaku. Ia mulai bercerita. Ketika baru berkultivasi sekitar 200 tahun, ia membuat kekacauan besar di Laut Setan. Ia menyelamatkan seorang wanita cantik dan mengguncang seluruh sekte awan langit. Ia membantai klan Zhao hingga darah mengalir seperti sungai. Seluruh keluarga Teng dimusnahkan. Satu negeri berubah menjadi kuburan. Konon ia pernah pergi ke alam surgawi dan memotong lengan kupu-kupu merah. Ia mengalahkan Liu Mei, melawan Qian Feng, dan menjadikan Du Tian dari sekte pemurnian jiwa sebagai gurunya. Ia menghancurkan Xue Yue, membunuh leluhur klan iblis raksasa, dan menjadi terkenal dalam pertempuran melawan klan abadi terabaikan. Di makam Suzaku, dialah orang pertama yang mendapatkan kristal Suzaku. Napas pemuda itu tercekat. Dia bahkan berhak menjadi Suzaku, lanjut pria tua itu. Namun ia menolaknya dan menyerahkan gelar itu kepada Suzaku saat ini, Zhou Wutai. Pemuda itu berseru, "Dia menolak gelar Suzaku." Pria tua itu mengangguk pelan. "Kalau tidak, mengapa menurutmu Zhou Wutai selalu datang dan diam-diam menatap patung ini setiap kali ada peristiwa besar? Di masa lalu, tanah suci planet Suzaku adalah Gunung Suzaku. Sekarang, tanah sucinya adalah sekte awan langit." Pemuda itu terdiam, jantungnya berdebar kencang. "Aku ingin seperti dia suatu hari nanti," katanya penuh semangat. "Siapa namanya? Kemana dia pergi?" "Namanya Wang Lin." Pria tua itu mendesah pelan.
Aku juga tidak tahu kemana dia pergi, tapi kemanapun dia berada, orang seperti itu pasti bukan orang biasa. Belum sempat pemuda itu berbicara lagi, auman harimau mengguncang gunung. Pepohonan bergetar hebat. Seekor harimau besar bergaris hitam melompat dari kaki gunung ke puncak. Di punggungnya duduk seorang gadis berbaju putih berusia sekitar 20 tahun. Pakainya berkibar tertiup angin, tampak bak makhluk surgawi turun ke dunia. Putih, kecil, cepat. Suaranya jernih dan merdu. Harimau itu meraung dan mendarat di samping patung. Ia menatap patung Wang Lin dengan jijik, sambil berpikir kesal dalam hati. Namun sang gadis justru menatap patung itu dengan lembut. Paman, Ru'er sudah mencapai tahap pembentukan inti. Cepat kan? Kakek Tian bilang, kalau aku mencapai jiwa baru lahir, aku akan mendapat tas peninggalan paman. Sebuah desahan pelan terdengar. Seorang pria tua berjubah tao muncul dari sekte awan langit. Aura keagungannya tenang namun dalam. Ia membungkuk pada patung itu terlebih dahulu, baru kemudian menatap gadis itu dengan penuh kasih. Ru'er, jika kau memaksakan diri melawan kata hatimu, kau justru akan melawan arus. Namun Jouru tersenyum lembut. Kakek Tian, paman juga mengikuti tekadnya saat meninggalkan Zhao dan pergi ke Laut Setan. Mengikuti hati tidak selalu salah. Tian terdiam. Ia tak pernah melupakan tatapan Nye Wang Lin sebelum pergi. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, berkultivasilah dengan baik di Gunung Suzaku. Jika kau mencapai jiwa baru lahir, tas peninggalan sang dermawan akan kuberikan. Jouru tersenyum cerah. Putih kecil, ayo kita pergi. Harimau itu meraung dan melompat ke angkasa, menghilang di cakrawala. Di bawah patung Wang Lin, legenda itu masih terus hidup.